Oke, selamat malam para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini ngobrol-ngobrol dengan saya ya tentang ternak ayam ya, masih seputaran ternak ayam. Nah, di beberapa video sebelumnya itu saya tadi juga bahas tentang review lah tentang cara jual beli online ya. Dari cara jual beli online tadi sebagian udah saya ceritain di beberapa video saya sebelumnya. Nah, saat ini saya pengen ngobrol dengan teman-teman tentang kiat-kiat untuk membeli waktu online ya. Jadi kalau untuk beli ayam ya, beli ayam tuh biasanya teman-teman kalau mau beli ayam secara online itu kiat-kiatnya harus hati-hati, karena kalau sekarang kan banyak permasalahan ya dijual beli online. Ada yang teman-teman udah kirim uang kemudian ayamnya nggak dikirim, kemudian ada yang udah deal kemudian ayamnya dikirim tapi kemudian ada kecacatan masalah waktu ayamnya udah nyampe ya gitu kan. Jadi tentunya teman-teman kalau mau melakukan pembelian online, utama untuk ayam kayak ayam Bangkok, ayam Birma, ayam Mangon, ayam hobi gitu ya, memang harus lebih teliti ya sekarang teman-teman. Jadi kalau saya sendiri kan udah terbiasa dulu jual beli online, baik saya mau beli kayak saya mau jual gitu kan, udah lumayan sering lah gitu kan. Jadi saya mau berbagi tipsnya dikit. Jadi kalau teman-teman mau jadi pembeli itu memang pertama kali kalau kita lihat di medsos, baik itu di Facebook atau di YouTube, ada orang yang menawarkan ayamnya, kemudian kita tertarik, itu langkah pertama yang harus kita lakuin adalah hubungi ya yang penjualnya itu dengan via WA atau Messenger. Sekarang kan biasanya pakai WA ya, kita hubungi. Setelah memang kemudian ada respon dari penjualnya, ada baiknya kita langsung menghubungi penjualnya. Kemudian ketika udah deal gitu kan, deal harganya lah biasanya kan teman-teman, ada baiknya kita langsung menghubungi penjualnya via video call ya. Jadi kalau via video call tuh kita bisa lihat langsung ya wajah yang orang yang mau jual itu kan, wajah orang yang mau jual. Kemudian kan kita nanti juga minta ya screenshot KTP-nya lah biar aman kan gitu kan. Jadi dengan untuk penjagaan lah itu ya, preventif ya, kalau nanti ada suatu masalah itu memang kita tahu orangnya, wajah orangnya yang jual ke kita sesuai nggak sih sama KTP-nya kan, di situ juga ada alamatnya gitu kan. Jadi memang harus lebih hati-hati kan. Jika memang kita kemudian udah call orang yang jualnya via video call kan, kemudian kita lihat ayamnya kan, kemudian kita minta screenshot KTP-nya kan, nggak masalah kan kita kalau cuma mau lihat kan gitu kan, untuk preventif ya. Sebelum kita kirim uangnya kan, kalau kita sebelum transaksi, kalau untuk itu setelah kita deal kan biasanya kita kemudian akan mengirim uang ya beserta ongkos kirim ya. Nah itu yang ditanggung oleh pembeli. Ada baiknya teman-teman untuk ini ya teman-teman, melihat barang yang mau kita beli itu speknya kayak apa gitu. Kalau ayam kan kita lihat ya, kalau ayam itu yang pertama kita lihat biasanya kakinya ya, telapak kakinya kita lihat kan. Kita suruh liatin telapak kakinya ketika video call tuh, kalau bisa video call itu kakinya bubulen enggak, harus bersih dari bubul. Dan ada baiknya sih sebetulnya yang melakukan juga penjualnya. Biasanya kalau ada minusnya, banyak ada bibit bubulnya, sebetulnya baiknya ada penjualnya. Kalau memang baik biasanya udah disebutin dulu pada waktu nawarin. Biasanya di penawaran tuh biasanya ditulisin nih, ayam ada minusnya, bogang atau atau kakinya bubul gitu kan. Jadi salah satunya kalau kita pembeli, kita dari sisi pembeli kita lihat telapak kakinya itu ada bubulnya enggak.
Selesai itu kita lihat, itu kita suruh liatin sayapnya, suruh angkat sayapnya itu komplit enggak, ada nanti yang bugang yang nggak ada sayapnya, atau kemudian sayapnya patah-patah, itu jadi bahan pertimbangan untuk pembeli ya, itu salah satunya. Nah setelah selesai itu kan udah ayam memang kondisi 100% fit, nggak ada masalah kan. Kalau bisa, kalau temen beli jenis-jenis ayam tertentu dengan kriteria tertentu, kalau boleh kita minta kabarnya kalau yang harganya mahal kan. Contohnya kalau teman-teman cari yang ayam Birma Gustan yang atret-atret, atau Birma Rembong yang geser timpo, atau Birma Malau yang agak gayanya lari-lari, ada baiknya kita minta video kabar lah. Karena kita kan di situ kan, kalau orang-orang tertentu mungkin nawarkan ini ayamnya Birmanya atret gitu, atret timpo, atau dia lari timpo gitu. Ada baiknya kita minta video kiriman video untuk brandnya ya, untuk ya validasinya ya. Kalau bisa video brandnya sih kurang lebih di atas 5 menit, di bawah 10 menit, antara 7 lah, 7-8 menit lah kalau bisa ya. Jadi nanti ketahuan kan kalau memang dia bukan jenis-jenis itu, biasanya nanti lebih dari 2 menit biasanya udah lock kan. Itu kalau untuk jenis-jenis Birma. Juga kalau untuk orang yang nawarinya pakoi yang gayanya berakot kan juga nanti ketahuan kan gitu. Ketahuan kalau kita pakai video itu kurang lebihnya itu. Nah kalau udah ketika itu deal, baru proses pembayaran ya. Kalau bisa proses pembayaran itu rekening yang kita kirim sesuai dengan KTP orang yang punya ya gitu, dengan nama orangnya. Kalau nama saya Agung gitu kan, kalau bisa rekening pembayarannya nanti pokoknya saya dari pakai BRI kayak saya gitu kan, atas nama ya rekeningnya nama saya gitu kan, nama saya atas nama saya sesuai dengan ya itu KTP saya kan namanya gitu kan. Kalau udah memang udah jelas sesuai namanya dengan penjualnya, ya udah baru alamatnya kan nanti ketahuan kan, BRI-nya BRI mana, sesuai dengan KTP-nya mana. Harus hati-hati ya itu teman-teman. Nah kalau udah memang sesuai namanya, sesuai KTP, baru kita transfer uang plus ongkos kirimnya ya gitu. Untuk yang barang yang mau beli, pada waktu kita transfer, nah nanti kan keluar tuh ya, kalau bukti pengiriman ya, kita screen itunya, slip pengiriman uang ya, kita baru screenshot pakai HP, kita kirim ke penjualnya. Setelah itu baru penjual itu melakukan proses pengiriman ke kita. Nah kurang lebihnya sih kayak gitu ya. Terus kalau kemudian ada proses kan, kadang-kadang kalau dari biro jasa itu kan mereka gak akan menanggung ya proses ayamnya atau yang barang kirimannya. Kalau barang makhluk hidup kayak ayam mati itu bukan lepas dari kotaknya atau mati, itu di situ ada pasalnya bahwa biro jasanya itu nggak bertanggung jawab langsung tuh resiko yang pengirimnya gitu. Nah itu untuk yang kayak gitu, kalau sampai ada masalah misalnya ayamnya mati di perjalanan, itu biasanya nanti win-win solution ya teman-teman. Jadi yang jual nanti tetap ganti gitu kan, yang jual nanti ganti, kemudian yang beli bantu ongkos kirimnya. Jadi yang beli nanti ngirimkan ongkos kirimnya, yang jual ganti ayamnya gitu. Biasanya kalau sampai di tempat sehat ya sudah gitu kan gitu. Kalau itu ada proses yang kematian atau ayamnya hilang, yaitu nanti baru kita proses diganti ya itu. Itu nanti win-win solution. Jadi yang beli paling bantu ongkos kirimnya, yang jual risikonya mereka ganti ayam dengan spesifikasi yang kurang lebih sama. Nah kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi sekarang memang harus lebih berhati-hati, karena ternyata kalau kemarin-kemarin dulu itu yang sering terjadi adalah korbannya itu pembeli. Artinya sering kali teman-teman tuh, yang teman-teman saya ada yang memang beli itu jadi korbannya. Kadang-kadang udah beli kemudian ayamnya nggak dikirim ya kan, itu repot itu. Ayamnya nggak dikirim, uangnya udah ditransfer. Nah itu kadang kita mau lapor pihak yang berwajib pun kadang-kadang kan akhirnya bikin kita repot juga kan, kalau memang penjualnya itu jaraknya jauh dari tempat kita gitu kan. Itu yang sering tuh terjadi tuh, udah ditransfer uangnya kemudian barangnya nggak dikirim gitu kan. Yang tapi akhir-akhir ini yang sering terjadi juga ada yang barangnya udah dikirim, nah itu uangnya nggak dikirimkan ya. Itu mungkin penjualnya kadang-kadang kan kurang pengetahuan, yang masih baru-baru jual. Karena memang sebetulnya kan proses pengiriman itu
terjadi ketika pembeli udah transfer uang pembelian plus ongkos kirimnya ya. Tapi ada juga yang kayak kemarin tuh di Jogja ya, setahu saya di grup itu berapa grup Prayaman itu mereka ternyata salah, mereka kirim dulu penjualnya dan setelah dikirim ternyata pembelinya nggak ngirimkan uangnya lagi ya itu kan repot kan, karena ngirimnya kan alamatnya biasanya ke biro jasa kan. Dan ada juga beberapa kasus itu slip pengirimannya itu, slip transfernya itu pembelinya itu palsu gitu ya, mereka bilang bikin yang kayak slipnya itu palsu, udah transfer uang padahal uangnya belum ditransfer gitu kan. Itu bisa ya sekarang kabar-kabarnya bisa dicek, mereka nyetak seakan-akan udah transfer uang padahal belum. Nah kita kan nanti nggak tahu, makanya ada baiknya kalau kita pakai rekening bank yang ada BRI bankingnya. Jadi kalau yang pembelinya bilang udah transfer kan ada pemberitaan di situ kan, ada dana masuk kan. Kalau nggak pakai BRI banking juga harus hati-hati teman-teman. Kayak saya sih kalau ada yang beli ke saya selalu saldo terakhir itu saya lihat kan, umpamanya saldo terakhir 1 juta. Nah nanti orang yang ngirim tuh ngirim 500.000. Nah harus ketika saya cek di BRI Link ataupun di ATM ya harus 1,5 juta. Kalau belum ya harus kita cek lagi bener nggak orangnya itu ngirim uangnya kan gitu. Karena memang sekarang kan ternyata korbannya kadang-kadang kalau ada penipuan online itu ternyata bukan cuman pembelinya, sekarang juga udah ada korbannya yang penjual. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Mungkin teman-teman memang harus hati-hati lah sekarang kalau untuk transaksi di online, karena memang ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan celah-celah di online untuk penipuan ya, yang sebetulnya juga merugikan untuk yang benar-benar yang orang-orang yang memang yang jual beneran gitu kan, yang mau beli beneran kan, akhirnya timbullah tingkat kecurigaan tinggi ketika mau bertransaksi online. Nah oke, kayaknya kurang lebihnya cuman segitu pengalaman yang dari saya, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang memang belajar berternak ya, kemudian pengen melakukan jual beli online ya, khususnya untuk ternak ayam bangkok, ayam Birma, ayam Maman atau ayam pakai gitu kan. Juga untuk teman-teman semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang mungkin pengen materi-materi tertentu yang di daerahnya nggak ada, kemudian teman-teman pengen beli dari tempat lain yang agak jauh, yang terpaksa mau nggak mau via online. Semoga informasi dari saya bermanfaat ya gitu. Nah, akhir kata ya teman-teman jangan lupa untuk subscribe, saya minta bantu aja subscribe sama loncengnya di channel saya, bantu channel saya berkembang. Akhir kata matur nuwun dah pada nonton video saya. Salam seduluran dari saya Agung dari Cianjur, Jawa Barat. Matur nuwun.